Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu diberi kesehatan. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tentang prinsip dan nilai-nilai dalam maqasid syariah sebagai strategi keunggulan pemasaran. Dengan presentator Diana Caturvia, Anis Fitria, dan juga Nelly Rahmatin. Oke, langsung saja. Keep for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria, NIM terakhir 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan jamak dari maksud yang berarti maksud atau tujuan. Maqasid adalah hal-hal yang berkaitan dengan maslahah dan kerusakan di dalamnya. Sedangkan syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air, atau kata syariah dalam Kamus Munawwir diartikan sebagai peraturan, undang-undang, dan hukum. Seperti itu. Maqasid syariah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. Maqasid syariah mencangkup hikmah-hikmah di balik hukum. Maqasid syariah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Selanjutnya yaitu prinsip maqasid syariah. Prinsip maqasid syariah terdiri dari 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafas, menjaga jiwa; hifdzul akal, menjaga akal; hifdzun nas, menjaga keturunan; dan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Jadi yang pertama tadi, dalam prinsip maqasid syariah itu ada hifdzuddin, menjaga agama. Dalam konteks ini, agama tidak pernah melakukan pemaksaan kehendak. Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Tidak boleh ada tekanan dalam beragama, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Menjaga agama dalam maqasid syariah juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti sholat, zikir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya itu menjaga akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Selanjutnya itu menjaga keturunan. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik, seperti itu. Yang terakhir yaitu menjaga harta. Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan cara batil sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang itu dengan jalan atau berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Caturvia, NIM terakhir 185. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama.
Di sini saya akan membahas mengenai korelasi maslahah dalam makosid syariah dengan tujuan pemasaran. Manajemen pemasaran berlandaskan makosid syariah adalah suatu studi, program pelaksanaan, prosedur, dan juga penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan juga melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandaskan makosid syariah, maslahat, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan juga pembeli. Sebagai salah satu tokoh pemikir Islam, Imam Al-Ghazali merupakan peletak asas-asas kerangka ilmu makosid syariah, menjelaskan bahwa misi dari ekonomi Islam adalah maslahat, mewujudkan objek syarak, yakni menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Selain itu, dalam evolusi pasar, Imam Ghazali merumuskan pembangunan perekonomian bertolak pada kaidah ketauhidan, akhirat, dan risalah. Tujuan ilmu ekonomi terbentuk dari prinsip tersebut yang tidak hanya mementingkan aspek material saja, akan tetapi lebih ditekankan kepada aspek ruhaniah. Terdapat 3 tahapan dan juga sekaligus aspek penting dalam pemasaran. Yang pertama yakni tahapan di mana marketer akan mempersiapkan metode yang dijalankan untuk pemasarannya dengan tujuan memaksimalkan laba. Yang kedua, pelaksanaan dari rancangan yang telah disusun secara sistematis. Dan yang ketiga adalah evaluasi terhadap pola pemasaran yang telah dijalankan. Konsep makosid yang dirumuskan Imam Al-Ghazali diaplikasikan kepada ketiga tahap tersebut. Makosid syariah yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman bagi marketer, juga sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan efeknya bagi konsumen, sehingga tujuan mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud. Dalam menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen, seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk yang dijual tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta yang menjadi masalah dasar manusia. Para marketer harus melakukan inovasi-inovasi yang dapat memikat konsumen sebagai konsekuensi dari rasionalitas secara umum dari pola konsumen yang senantiasa memaksimalkan keinginan maupun keuntungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, marketer dapat mengontrol melalui strategi drive market para konsumennya, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara bijak dalam setiap aktivitas konsumsi atau atas produk atau jasa. Tujuan utama dari proses tersebut yakni kondisi di mana konsumen nantinya dapat memilah dan juga memilih kebutuhan yang tidak memiliki mudarat lebih besar, serta mampu memilah dan memilih mana yang termasuk dalam kebutuhan dan mana yang keinginan, serta menentukan pembatasan kelas keperluan atau kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Inti dari konsep marketing pemikiran Imam Al-Ghazali, di mana etika dan moral pelaku ekonomi dalam pasar mempunyai peranan yang sangat penting, secara khusus terkait konsep pemasaran dalam menghasilkan laba. Al-Ghazali bahwa tujuan marketing untuk menghasilkan laba adalah hal yang fitrah bagi seorang produsen, dengan syarat tidak menyampingkan akhirat sebagai tujuan dan dilakukan secara jalur syariat yang dibenarkan dalam agama. Penerapan konsep maslahah dalam marketing berdampak luas kepada kesejahteraan dan juga kemaslahatan bersama, serta memelihara kesejahteraan, keadilan, dan kestabilan ekonomi. Dengan memperhatikan makosid syariah dari awal perencanaan pemasaran hingga pada evaluasinya, marketer sebenarnya telah mampu melakukan pola pemasaran yang proporsional dan berkeadilan. Seperti halnya penerapan makosid syariah yang mendorong marketer untuk tidak melakukan intervensi agama, tentunya akan tercermin pada penjualan produk yang halal saja, tidak ada unsur yang melanggar etik dalam
berbisnis seperti riba, gharar, tadlis, maisir, dan juga dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang implementasi makosid syariah dalam strategi keunggulan bersaing dalam pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya mengenai tentang pengertian dari makosid syariah dan juga hubungan antara makosid syariah dengan pemasaran, tentunya akan berbeda ketika seorang tidak menggunakan pedoman makosid syariah dalam strategi ini. Karena apa? Yang pertama, unsur-unsur yang mereka gunakan itu unsur-unsur Islami, yang mana semuanya adalah hal-hal baik seperti itu. Yang kedua, mereka itu tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam arti ingin meraup untung sebesar-besarnya, melainkan juga mereka mempertimbangkan tentang kemaslahatan konsumen. Yang ketiga, dalam melakukan marketernya atau sellingnya, tentunya dia mementingkan juga mengenai tentang kualitas produk yang mereka jual, value seperti itu. Yang kedua adalah harga produk yang mereka jual itu seperti apa, apakah itu diterima atau tidak, seperti itu. Yang mana produk yang mereka jual itu ya harus halalan thayyiban, seperti itu, tidak merugikan halayak umum atau konsumen itu sendiri. Selanjutnya, ketika mereka melakukan marketer atau sellingnya juga, mereka harus berakhlak atau bermoral yang baik, yang mana itu kan menjadi suatu citra bagi perusahaannya untuk menggait konsumen dan memberikan istilahnya konsumen itu loyal terhadap perusahaan atau barang yang mereka jual, seperti itu. Selanjutnya juga mereka ketika dia melakukan seller atau selling atau marketernya juga, itu dia menghindari hal-hal yang berbau-bau seperti horor, maisir, riba, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan tentunya ya harus jujur, bertanggung jawab atas apa yang mereka jual, seperti itu. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.